Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Adili Arvines Putra, NIM D200210026, mahasiswa dalam mata kuliah Bahasa Indonesia kelas C. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky selaku dosen Bahasa Indonesia karena telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan karya ilmiah yang saya buat ini. Dan saya juga mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya saya dapat berdiri di sini untuk melakukan presentasi online karya ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini yang saya buat dan saya presentasikan berjudul Teknologi Internet di Kalangan Remaja. Karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penulisan, bab 4 pembahasan, serta bab 5 penutup. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Dan keempat, manfaat penulisan. Pada latar belakang, berisi tentang teknologi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, khususnya kalangan para remaja. Beberapa teknologi ini merupakan penerapan teknologi sains dalam kehidupan sehari-hari, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi semakin berkembang pesat. Setiap diri manusia berusaha ingin mengembangkan setiap saat guna mendapatkan kepuasan yang diinginkan. Kepuasan yang bisa membuat mereka merasa nyaman dan bahagia di dunia ini. Kepuasan yang bisa membuat kalangan remaja merasa lebih sejahtera. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud teknologi? Rumusan masalah terdapat 4, yaitu apa yang dimaksud dengan teknologi dan remaja, bagaimana perkembangan teknologi di kalangan remaja, apakah dampak positif dari perkembangan teknologi di kalangan remaja, apakah dampak negatif dari perkembangan teknologi di kalangan remaja. Tujuan penulisan terdapat 3, yaitu untuk memberikan informasi dan pengertian teknologi. Kedua, untuk mengetahui bagaimana perkembangan teknologi di kalangan remaja. Ketiga, untuk mengetahui mengenai dampak positif maupun negatif dari teknologi. Yang keempat, yaitu manfaat. Terdapat 3, yaitu 1, mengetahui perkembangan teknologi di kalangan remaja dan masyarakat. Kedua, mengetahui dampak dari perkembangan teknologi. Ketiga, mengetahui cara mencegah dampak dan dari yang ditumbuhkan dari perkembangan teknologi. Kita lanjut bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Berisi tentang seiring berkembangnya teknologi di saat ini, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama para remaja. Cepatnya akses informasi berbagai belahan dunia membuat dunia seolah-olah semakin sempit. Dikarenakan kita dapat melihat apa yang sedang terjadi. Masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar, yang telah banyak mengalami perkembangan teknologi, mulai dari teknologi komunikasi, internet, maupun sosial media. Contohnya saja penggunaan smartphone di kalangan remaja, dari pelajar sekolah dasar yang semakin mudah dijumpai pada kalangan remaja masa kini. Bab 3, yaitu metode penulisan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang sebuah keadaan objektif. Dalam penulisan ini tergolong dalam penelitian studi kasus intrinsik.
di mana penelitian ini dilakukan karena ketertarikan pada suatu kasus tertentu. Pendekatan studi kasus membuat peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi dari fakat dan dimensi dari suatu kasus tersebut yang didefinisikan sebagai kasus adalah fenomena khusus dalam suatu konteks terbatasi, meski batas-batas antara fenomena yang konteks dan tidak sepenuhnya benar. Bab 4 berisi tentang pembahasan terbagi menjadi dua subbab, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif terdapat tiga, yaitu satu, berbekal internet pelajar dapat mengetahui banyak hal hanya dengan mengetikkan kata kunci yang akan dicari. Dan berbekal dengan internet pada remaja ataupun remaja lebih mudah mendapatkan informasi untuk mengetahui atau menyelesaikan pekerjaan rumah maupun tugas kuliah. Kedua, dari segi biaya pun cenderung lebih murah, sebab hanya berbekal ribuan rupiah, pelajar ataupun remaja dapat memperoleh berbagai informasi dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, dari segi komunikasi, kita dapat menjalin komunikasi kembali dengan teman baru ataupun teman lama dengan media sosial ataupun media komputer. Yang kedua yaitu dampak negatif. Satu, munculnya rasa asosial yang akhirnya ia lebih nyaman berhubungan dengan benda mati daripada berhubungan dengan benda hidup. Jadi dia jarang bersosialisasi terhadap lingkungan, menyebabkan rasa emosional ataupun kurangnya terasa sehingga dia menjadi kurang peka terhadap lingkungannya. Yang kedua, dampak negatif kedua, dari segi kesehatan ataupun menyebabkan mata lelah karena terlalu banyak duduk dengan gangguan saraf tangan karena terlalu sering mengetik atau mengklik mouse. Karena kerja tubuh yang berlebihan akan menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan. Ketiga, kemungkinan terjadi kriminalitas bermula dari penipuan identitas, lalu penjualan barang palsu bermotif penipuan, lalu motif kejahatan lainnya berupa perampokan sebelumnya mengetahui alamat dari obrolan, hal yang paling rentan terjadi saat ini ya. Yang keempat adalah pornografi, yaitu merupakan hal yang cukup dampak negatifnya dari penggunaan internet yang berlebih pada remaja yang masih labil yang akan menganggap aksi tersebut biasa. Bab terakhir yaitu kesimpulan terbagi menjadi dua subbab yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri dan bisa saja dalam proses pencarian jati diri ini remaja tersebut melalui jalan yang benar maupun jalan yang salah. Apabila remaja gagal dalam mengembangkan identitasnya, maka remaja akan kehilangan arah. Tetapi kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Teknologi juga mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat di kalangan remaja. Yang kedua yaitu saran. Saran yang bisa saya ambil dari sini, di mana remaja yang masih dalam pencarian jati diri, kita dapat lebih arif dan bijaksana dalam memfilter informasi mana yang baik dan mana yang buruk terhadap kita. Saat remaja tersebut mulai asik dengan smartphone, ajaklah mereka keluar ataupun hanya sekedar jalan-jalan agar mereka kembali berkomunikasi dengan lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya, para remaja juga sering harus mendapat bimbingan orang tua yang ada di sekitar. Sekian presentasi karya ilmiah saya yang berjudul
teknologi internet di kalangan remaja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.